Lagi-lagi sebuah noda hitam mencoreng wajah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Skandal demi skandal melibatkan kader-kadernya dari level terendah hingga tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar. Terbaru, nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok muncul dalam pusaran kasus korupsi LNG yang mengguncang PT Pertamina. Meski Ahok berdalih bahwa dirinya hanya saksi, kehadirannya dalam panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar peran pengamat. Ahok yang kini menjadi salah satu ikon PDIP bukanlah tokoh sembarangan. Dikenal dengan keberanian dan retorika tajam, ia sering disebut sebagai reformis yang tidak kenal kompromi. Tapi kasus ini membuka dimensi baru dari dirinya, dimensi yang penuh dengan ambiguitas. Apakah mungkin seorang komisaris utama PT Pertamina yang bertugas memastikan transparansi dan akuntabilitas benar-benar tidak mengetahui seluk-beluk kasus sebesar ini? Bukankah jabatan tersebut menuntut pengawasan yang ketat? Atau lebih parahnya, apakah mungkin ia tahu tapi memilih untuk diam demi menjaga kepentingan tertentu? PDIP sebagai partai tempat Ahok bernaung juga tidak luput dari sorotan. Dalam setiap pemilu, partai ini selalu menjanjikan reformasi dan pemberantasan korupsi. Namun apa yang terjadi di balik layar? Ketika kasus demi kasus terus menyeret kadernya, sulit untuk mempercayai bahwa komitmen mereka pada reformasi lebih dari sekadar slogan kosong. Bukankah partai sebesar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seharusnya memiliki mekanisme internal yang ketat untuk memastikan kader-kadernya bersih dari skandal? Atau mungkin partai ini telah terlalu nyaman dengan kekuasaan sehingga lupa bahwa amanah rakyat bukan sekadar formalitas? Lebih menyakitkan lagi, rakyat yang memilih mereka kini harus menyaksikan drama memalukan ini. Ahok mengklaim bahwa kasus LNG ini bukan di zamannya, seolah-olah itu menjadi pembenaran bahwa ia tidak perlu bertanggung jawab. Tetapi apakah itu cukup? Ahok adalah komisaris utama dari tahun 2019 hingga 2024, periode di mana kasus ini terkuak dan terus bergulir. Pernyataannya justru mengindikasikan kelalaian serius. Apakah ia hanya sekadar duduk di kursi komisaris tanpa benar-benar memahami tugasnya? Atau lebih buruk, apakah ia secara aktif mencoba mencuci tangan dari skandal yang semakin panas? Ia adalah komisaris utama, posisi yang semestinya menjadi garda terdepan dalam pengawasan, bukan sekadar gelar tanpa makna. Jika benar dugaan korupsi ini mulai terendus pada 2020 seperti yang diakuinya, mengapa langkah konkret tidak segera diambil? Mengapa temuan ini justru membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga mencapai tahap investigasi? Pernyataan Ahok seolah ingin meyakinkan publik bahwa dirinya adalah penyelamat, tetapi di sisi lain, ketidaktegasan dalam merespons justru menimbulkan tanda tanya besar. Di sisi lain, narasi bahwa ini bukan kesalahan Ahok juga menimbulkan ironi yang menyakitkan. Jika seorang komisaris utama tidak memiliki pengaruh atau kapasitas untuk mencegah atau setidaknya menindaklanjuti kasus sebesar ini, lalu apa sebenarnya fungsi jabatan tersebut? Pernyataan bahwa ini adalah warisan masa lalu tampak seperti upaya klasik untuk mencuci tangan. Ahok yang kita kenal adalah seseorang yang selalu bicara tentang tanggung jawab penuh, tetapi kini ia tampak seperti bagian dari sistem yang ingin ia perangi. Kasus ini juga menjadi cerminan betapa rumitnya hubungan antara kekuasaan dan integritas. Ahok yang kini bernaung di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menghadapi dilema besar. Sebagai bagian dari partai politik dengan reputasi yang terus-menerus dipertanyakan, ia harus menghadapi kenyataan bahwa namanya kini tidak lagi murni. Apakah ia menjadi korban sistem yang lebih besar, atau justru beradaptasi dengan dinamika kotor di balik layar? Sorotan tajam terhadap Ahok bukanlah semata karena posisinya, tetapi karena ekspektasi tinggi yang ia bangun selama ini. Ia adalah figur yang pernah menjadi simbol harapan. Namun, harapan itu kini mulai memudar, tergantikan oleh kekecewaan yang tak terhindarkan. Di balik nama besar PDIP yang seringkali digadang-gadang sebagai partai dengan komitmen kuat terhadap reformasi, muncul sebuah kenyataan pahit yang tak bisa disangkal. Partai ini, dalam beberapa tahun terakhir, semakin terjerat dalam lingkaran skandal yang tak kunjung berhenti. PDIP, sebuah kekuatan politik besar dengan pengaruh yang meluas di semua level pemerintahan, seolah enggan melepaskan diri dari bayang-bayang korupsi yang selalu menghantui. Ahok hanyalah contoh terbaru dari panjangnya daftar kader yang tersandung masalah hukum. Pola yang sama terus terulang, kader PDIP yang tampaknya memiliki segalanya,
dukungan massa, kekuasaan, dan ambisi politik akhirnya jatuh dalam perangkap yang mereka sendiri bangun. Kasus korupsi LNG yang melibatkan PT Pertamina yang kini menyeret Ahok ke panggung KPK hanya mempertegas satu hal. PDIP tidak pernah serius dalam memberantas korupsi di internalnya. Partai ini selalu berbicara tentang transparansi dan akuntabilitas. Namun kenyataannya, di balik kata-kata itu terdapat struktur yang rapuh dan penuh dengan ketidakjelasan. Ahok meski bukan pelaku utama dalam kasus LNG, tapi kenyataannya, ia adalah bagian dari sistem yang sangat mendominasi. Sebagai komisaris utama, ia memegang kendali untuk mengawasi dan memastikan tidak ada penyimpangan. Tapi mengapa kasus besar ini baru terungkap setelah bertahun-tahun? Mengapa proses penanggulangan tidak berlangsung secepat mungkin? Ahok yang selalu lantang, berteriak tentang pentingnya integritas, malah terdiam dan hanya bisa berkata bahwa ini bukan di zamannya. Pernyataan tersebut mencerminkan sebuah kepasrahan yang tak bisa dimaafkan. Di sisi lain, PDIP sebagai partai yang melahirkan Ahok tidak kurang kotor dari kasus-kasus yang menjerat kader-kadernya. Apa yang terjadi dengan mekanisme pengawasan internal di partai ini? Bukankah mereka seharusnya memiliki alat untuk mendeteksi dan mengatasi korupsi di tingkat paling awal? Mengapa PDIP tetap membiarkan kader-kadernya terjerumus dalam jurang yang sama berulang kali? Seolah-olah PDIP memiliki standar ganda dalam menangani kasus korupsi. Hanya bersuara keras ketika itu melibatkan pihak lain, tetapi diam seribu bahasa ketika salah satu kader mereka terlibat. PDIP tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan bahwa mereka adalah bagian dari masalah yang lebih besar. Dengan semakin banyaknya kasus yang melibatkan kader mereka, PDIP semakin menunjukkan wajah asli mereka. Sebuah partai besar yang lebih mementingkan politik praktis ketimbang menegakkan integritas. Ahok, PDIP, dan sistem yang ada sekarang ini semakin menggambarkan betapa rapuhnya kekuasaan yang dibangun atas dasar yang tidak kokoh. Ini bukan hanya soal skandal LNG, tetapi juga soal bagaimana partai-partai besar di Indonesia terus menumbuhkan budaya kekuasaan yang terjerat dalam ambisi pribadi dan kolektif. Di tengah kelamnya dunia politik Indonesia, masih ada secercah harapan yang bisa ditemukan. Meski kasus korupsi LNG semakin menguatkan kesan bahwa kekuasaan di Indonesia seringkali terperangkap dalam lingkaran kegelapan, masih ada ruang bagi perubahan yang berarti. Mungkin saat ini harapan itu tampak samar, tersembunyi di balik lapisan ketidakpastian dan kebingungan. Namun, di tengah semua itu, kita tak boleh menyerah pada kenyataan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Kasus ini, meskipun mengguncang banyak orang, sejatinya memberikan kesempatan untuk merenung dan berefleksi. Bukan hanya bagi Ahok dan PDIP, tetapi juga bagi kita semua sebagai bangsa. Apakah kita akan terus menjadi bangsa yang hidup dalam ketidakpastian, dalam bayang-bayang kekuasaan yang rapuh dan penuh kepentingan? Ataukah kita akan memilih untuk bangkit, menuntut akuntabilitas, dan memperjuangkan perubahan yang telah lama tertunda? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan masa depan negara kita. Ahok, meski terperangkap dalam masalah ini, masih memiliki peluang untuk membuktikan dirinya. Ia pernah dianggap sebagai sosok yang tak kenal kompromi, seorang pemimpin yang bisa menghadapi segala tantangan tanpa takut. Inilah saat yang tepat bagi Ahok untuk menunjukkan apakah ia benar-benar seorang reformis atau hanya seorang yang tergoda dengan kekuasaan. Jika ia ingin kembali membangun citranya sebagai tokoh yang jujur dan bersih, sekarang adalah waktunya untuk berdiri teguh dan mengakui segala kekeliruannya, bila ada. Ahok harus berhenti menjadi bagian dari narasi yang saling melemparkan kesalahan dan mulai mengambil langkah konkret untuk memperbaiki diri dan memberikan contoh bagi publik. Begitu juga dengan PDIP, apakah partai ini akan terus bersikap seperti yang telah terbukti selama bertahun-tahun, selalu memberikan pembelaan tanpa akhir kepada kader-kadernya yang tersandung kasus hukum? Ataukah mereka akan akhirnya menunjukkan kematangan politik yang sesungguhnya dengan menerima kenyataan bahwa di dalam tubuh mereka terdapat masalah yang harus diatasi dengan tindakan tegas? Jika PDIP benar-benar ingin menjadi partai yang memimpin perubahan, mereka harus berani untuk tidak hanya mengkritik pihak lain, tetapi juga menghadapi kenyataan buruk yang ada di dalam diri mereka sendiri. Reformasi bukan hanya sekadar retorika, melainkan sebuah proses yang membutuhkan keberanian untuk menyapu bersih segala bentuk penyimpangan yang ada. Sebagai rakyat, kita juga harus merenungkan posisi kita dalam semua ini. Apa yang kita harapkan dari pemimpin dan partai politik yang ada? Apakah kita hanya akan terus berharap pada janji kosong, ataukah kita siap untuk mendesak perubahan yang nyata? Harapan tidak bisa sekadar menjadi ilusi.
ia harus diwujudkan dengan tindakan yang konkret dan berani. Kita harus menjadi bagian dari perubahan itu, bukan hanya sekadar penonton yang pasif. Pendidikan politik yang lebih baik, partisipasi yang lebih aktif dalam proses pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat adalah kunci agar Indonesia bisa keluar dari lingkaran korupsi yang selama ini membelenggu. KPK, meski sering dihantam dengan berbagai tantangan, harus tetap menjadi lembaga yang tak tergoyahkan dalam memberantas korupsi. Tugas kita semua adalah memastikan bahwa mereka memiliki dukungan moral dan politis untuk terus bekerja tanpa takut atau tunduk pada tekanan apapun.